Shalom sekalian, ya pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa Good News yang setia. Ya luar biasa sekali. Pemirsa sekalian, tahu nggak bahwa firman Tuhan itu selalu berjanji untuk orang benar itu akan selalu naik dari satu level iman ke iman yang lebih tinggi. Ya. Dan Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Hari ini kita mempersiapkan suatu topik yang sangat menarik, yang sangat spesial, yang berjudul Limitless atau Tanpa batas. ya, dalam Ya. kehidupan orang percaya pasti Tuhan mau memberikan yang lebih daripada segala sesuatu. Siapa narasumbernya, Deb? Narasumber kita hari ini adalah Gusti Agung Wijoyo. Ya. Pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Jangan lupa untuk kami juga punya fanpage yang ada di Facebook kami. Anda bisa ketik Anugrah Ministries atau Anda juga bisa follow Twitter account kami yang ada di berikut ini. Ya, oke? Ya, pemirsa, kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Nah, sebelum kami akan tampilkan narasumber kami yang luar biasa hari ini, terlebih dahulu kami mengajak pemirsa sekalian untuk menyimak satu tayangan video klip yang berikut ini. Sebagai manusia biasa, terkadang ada hal-hal tertentu yang kita yakini tidak mampu. Namun apabila kita percaya bahwa kekuatan Tuhan itu selalu ada dalam diri kita, tentunya pembatas-pembatas ini bisa diruntuhkan. Inilah yang disampaikan oleh Pastor Gusti Agung Wijaya, seorang hamba Tuhan, melalui bukunya Limitless, yang berarti hidup tanpa batas. Saya melihat perbuatan Tuhan yang besar, yang pernah diberitakan oleh orang-orang bukan hanya melalui mimbar, bukan hanya dari kesaksian biasa. Tidak sekedar memberikan motivasi kepada pembacanya, dalam buku ini juga menceritakan pengalaman Agung dari nol sehingga mencapai kesuksesan dalam hidup, yaitu menjadi seorang hamba Tuhan, menikah dan memiliki anak. Satu hal yang ingin ia sampaikan dari pengalamannya ini adalah hidup secara maksimal dan penuh potensi bersama dengan Tuhan. Seperti apa? Saksikan Good News sesaat lagi. Perjalanan hidup saya itu penuh keterbatasan, penuh struggle, jatuh bangun, dan lain sebagainya. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Hai, Shalom. Jangan lupa nonton terus Good News di televisi kesayangan Anda dan kunjungin situs www.anugrah.net. Tuhan Yesus berkati. Limitless dalam Good News Program menampilkan Gusti Agung Wijoyo, penulis buku Limitless. Apa kabar nih, Agung? Luar biasa. Thank you ya sudah datang di Good News Program. Sama-sama. Oh ya, congratulations for your new baby. Iya, thank you. Thank New you. baby girl has Baby born. girl. Namanya Sipora ya? Sipora ya. Oke, Wow, luar biasa sekali. Selamat ya buat Anda dan congratulations. juga Jessica. Luar biasa. Ya. Amin. Gimana ini pengalaman punya anak Sipora ini? Sukacita apa yang Tuhan berikan buat keluarga Anda? Jelas sukacita luar biasa karena saya kepingin anak cewek ya. Sejak lama dan Tuhan berikan luar biasa, sehat, cantik. Cuman ya tidak bisa tidur. Tiap malam gitu. bangun. Turun berapa kilo nih? Tambah naik. Oh, tambah lagi. Saya itu kalau stres makan, kurang tidur makan. Oh gitu ya? Dulu waktu saya punya anak sampai turun berapa kilo tuh? 5 kilo. Iya. Karena dia shift pagi, saya shift malam. Pengalaman Jam 1 ke atas, pribadi saya masing-masing yang orang jaga beda. anak, gitu. Oke, pas ya, anak pertama cowok, anak kedua Pas cewek. pabrik ya. tutup.
Pabrik tutup. Oke. Nah, kita mau bicara tentang buku Anda nih hari ini, Limitless. Ya, hidup tanpa batas itu apa sih yang dimaksudkan? Judul itu saya dapatkan waktu saya ada di Indonesia beberapa waktu lalu. Saya melihat dan mengingat semua perjalanan hidup saya itu penuh keterbatasan, penuh struggle, jatuh bangun dan lain sebagainya. Sejak remaja itu saya alami. Jadi dalam satu hal cuman ada satu kata yang Tuhan berikan kepada saya tanpa batas. Jadi waktu saya jatuh bangun. Misalnya apa Pak? Jatuh bangun dalam hal apa? Kena dalam mananya itu kaki atau tangan waktu jatuh? Semua, sikut, semua, ya kepala, Jidat juga kena jidat, gitu. semua sama Tuhan itu seperti itu. Tapi bangunnya lebih lagi. Oh gitu. Iya, dengan usaha yang tanpa batas itu ternyata kita bisa meraih semua yang kita benar-benar harapkan, tentunya bersama dengan Tuhan. Jadi saya mengambil satu bahwa di situ saya tidak percaya takdir. Saya tidak percaya lagi nasib. Jadi di situ timbullah kata limitless. Dan saya jadikan buku ini. Kasih contoh Pak yang konkret dalam perjalanan hidup Anda itu apa yang bisa mengilustrasikan limitless ini? Saya dari keluarga broken home ya. Jadi papa mama saya, papa saya juga meninggal di usia yang cukup muda. Terus dari begitu kami dulu kaya sekali, bangkrut dan sampai di istilahnya abaikan orang, dihina, lain sebagainya ya, sehingga saya harus drop out sekolah dan banyak sekali modal tidak ada, semuanya tidak ada. Tapi dari situ saya terus berusaha, dari kemuliaan ke kemuliaan Tuhan berikan kepada saya satu hasil yang luar biasa yang saya lihat tangan Tuhan itu lebih besar dari keterbatasan yang kita miliki. Ya. Saya ke Amerika sekitar 11 tahun yang lalu tanpa apa-apa bisa dibilang, dengan uang cuman nggak lebih dari $500 di kantong saya dengan satu tas duffel bag. Apa yang membuat Anda termotivasi untuk dari Surabaya pindah ke Amerika? Mengadu nasib, Pak. Oh. Iya. Tapi sampai di situ saya nggak pernah mikir saya bisa jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Dan dari situ saya bisa jadi hamba Tuhan, saya diberkati luar biasa dan pelayanan saya berkembang luar biasa. Dari situ saya melihat bahwa itulah limitless. Nah, supaya pemirsa sekalian tahu dia lebih kenal daripada kehidupan Anda. Ceritakan betapa susahnya pada waktu mula-mula Anda di Amerika itu. Bisa ceritakan? Susah. Tangan saya nggak bisa cengkram. Karena? Pertama-tama di situ karena apa, saya harus cuci piring, once ayam ya, ngupas ayam gitu ya. Ya maaf bahasa Surabaya saya keluar di tengah-tengah winter time ya, yang begitu dingin. Dari situ saya terus struggle, saya menangis dalam hati, saya berdoa sama Tuhan. Masa begini Tuhan nasibnya anak Tuhan? Di situ saya masih waktu itu saya start di Baltimore, Maryland. East Coast berarti ya? East Coast. Saya pindah ke New York, akhirnya saya pindah ke Atlanta. Dan di situ saya mulai dari 5-6 orang, memulai pelayanan jemaat mula-mula sampai Tuhan berkati menjadi sekitar 350 jemaat. Ya. Apa yang mula-mula dalam hati Anda, kok bisa Anda sampai mulai suatu gereja ini yang ada di Atlanta waktu itu? Karena pada saat itu nggak ada orang lain yang diutus. Dan saya yang paling setia ngangkat-ngangkat speaker di gereja. Dan di situ jemaat yang mula-mula paling sedikit di kota Atlanta pada saat itu. Jadi saya diutus ke sana karena nothing tulus. Ya, waktu di situ saya diutus, Tuhan memberkati luar biasa dengan segala keterbatasan saya lagi. Ya. Iya, saya tidak bisa musik, nyanyi fales, ngomong aja fales saya. Ya, jadi dari sana saya lihat tangan Tuhan begitu luar biasa dan benar-benar di sini baru saya tahu apa yang ketika orang bicara ini bukan aku tapi Tuhan. Ya. Biasa kadang kita bilang itu cuman lip service, ya enggak, itu. Ini bukan aku tapi itu Tuhan gitu. Ya. Sampai saya menikah, sampai saya di Indonesia, tuntunan Tuhan itu luar biasa dan tanpa batas. Apa yang membuat Anda meninggalkan Amerika? Kan orang bilang Amerika itu is a dreamland gitu ya. Enak kan di Amerika kalau kerja 1 jam paling jelek sekitar mungkin $7-8, itu pun nggak usah sekolah orang bilang. Iya. Dan kalau di Indonesia kan sejam berapa gitu, nggak sebanding kalau misalnya satu bulan bisa kerja di Amerika mungkin kerja keras bisa $3.000. Kalau di Indonesia berapa uang yang mau dihasilkan gitu? Kenapa harus Anda tinggalkan itu semua? Saya jujur, saya nggak meninggalkan. Saya nggak mau ngomong yang ngeroh begitu ya, dibilang bahwa wah saya punya visi di Indonesia dan sebagainya. Enggak, saya punya jemaat yang luar biasa dan kehidupan yang luar biasa, tapi rencana Tuhan beda. Saya harus pulang karena izin tinggal saya sudah selama 10 tahun nggak bisa diperpanjang, dan dengan berat hati saya tinggalkan Amerika.
Kita akan take break dulu, nanti kita akan lanjut tentang perjalanan Anda pulang ke Indonesia. Pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Adakah keterbatasan yang hari ini merupakan tembok dalam kehidupan Anda? Kalau ada, rupanya acara ini sudah didesain cocok untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, ada nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Apabila Anda tahu bahwa program ini berbicara buat Anda, hubungi kami sekarang juga. Kami rindu berdoa bagi Anda, dan di akhir acara ini kita akan berdoa bagi Anda bersama-sama. Kita patahkan semua macam keterbatasan yang ada dalam kehidupan Anda. Amen. Jangan kemana-mana, bersama dengan kami dalam Good News program. Bahwa dunia ini seperti roda berputar, kadang kamu di atas, kadang kamu di bawah. Kan kasihan ya, bingung. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. Aku is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama dengan kami dalam Good News program dalam satu topik yang sudah sangat menarik, yaitu limitless, bersama dengan seorang teman yang luar biasa, yaitu Saudara Agung. Silakan. Ya, langsung kita lanjut dalam bahasan kita bab yang kedua ya. Takdir, keberuntungan, dan batasan pikiran manusia. Nah, kita sering tahu banyak orang itu yang mungkin bilang, aku nggak bisa hidup berhasil karena takdirku memang bukan di situ, ya kan? Atau karena keberuntungan tidak memihak padaku, atau ya itu karena pikirannya itu nggak bisa melebar, nggak bisa meluas gitu. Nah, gimana caranya kita harus bisa melewati hal-hal ini yang menjadi penghalang dari kehidupan yang tanpa batas? Ya, jadi saya percaya bahwa dunia itu bukan panggung sandiwara. Bersama dengan Tuhan, kita itu tidak sedang main sandiwara. Karena kita tidak seperti kata orang bahwa dunia ini seperti roda berputar, kadang kamu di atas, kadang kamu di bawah. Kan kasihan ya, bingung. Tapi saya bilang dunia itu seperti anak tangga yang terus naik ke atas. Kita punya 3 pilihan. Kita mau naik terus, atau kita stop, yang seringkali kita mungkin harus lakukan itu karena lelah ya. Atau yang lebih fatal kalau kita turun. Ya, jadi itulah saya nggak percaya takdir ketika saya dulu dari orang tidak percaya dan banyak diramal nasibnya dan lain sebagainya. Saya melihat semuanya itu ketika saya mengikatkan diri di sana, ada terjadi yang tidak baik. Tapi saat saya ikut Tuhan, saya breakthrough di sana. Saya nggak mau percaya, dan saya tahu bahwa takdir ternyata Tuhan berikan itu
sudah di tangan saya seperti Yeremia 29 ayat 11 bahwa masa depanmu itu luar biasa. Jadi takdir Tuhan itu indah buat anak Indah. Tuhan. Sudah aku tertulis kasih dalam ke firman kamu. Tuhan, ada blueprintnya. Gitu. Amin. Iya. Sejauh mana kamu mau pergi, itu urusan kamu. Jadi sekarang Iya. fungsi kita sebagai manusia hidup ini untuk menjadi mengaplikasikan apa yang Tuhan sudah janjikan buat gitu. Apakah itu yang Anda maksudkan? Iya, kita aplikasikan setiap hari dengan integritas. Tentunya tidak lepas dari setiap kita punya kapasitas masing-masing ya. Orang bilang bagaimana dengan keberuntungan? Iya. Atau orang Chinese bilang itu hoki gitu ya. Iya, ya. Kan orang bilang kalau kamu kerja, kamu nggak punya keberuntungan juga percuma gitu. Gimana menurut Anda Iya, itu? saya sangat tidak percaya dengan keberuntungan. Karena menurut saya orang yang bilang, yang percaya keberuntungan itu ada orang yang paling sial. Karena apa? Kalau orang bilang, oh orang itu beruntung, berarti dia kurang beruntung dibanding orang itu. Berarti dia lebih sial. Jadi saya nggak mau bilang beruntung, saya nggak mau percayakan keberuntungan. Karena saya percaya, saya beruntung. Ya. Iya. Dan saya percaya bahwa dengan Tuhan, semua mimpi-mimpi saya waktu sejak saya remaja, yang saya pikir, oh itu sudah terkubur. Karena saya kalau melihat takdir dan nasib saya yang terjadi makin hari makin buruk, terpuruk, ya kan. Wah ini sudah semua cita-cita saya gone. Apa cita-cita Anda? Cita-cita saya tentunya semua anak remaja, anak muda, kepingin punya pasangan hidup yang luar biasa. Punya hari depan yang luar biasa. Ya waktu semuanya habis saya pikir, wah paling-paling saya ya jadi sales, naik sepeda motor, dapat keluarga yang mediocre, yang tengah-tengah begitu ya. Tapi enggak juga tuh, hari ini saya diberkati luar biasa. Saya mendapat seorang istri juga yang luar biasa. Pendidikannya jauh di atas saya. Ya. Dan itu semua kalau saya percaya takdir nggak akan terjadi. Kalau saya percaya nasib nggak akan terjadi. Ya, maksudnya takdirnya yang ditentukan oleh manusia di dunia ini. Iya, tentunya. Ya, oke. Menarik sekali. Nah, kemudian kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, kalau misalnya hari ini, toh anyway, kita tahu bahwa dalam kehidupan manusia ada banyak keterbatasan. Nah, apa yang Anda dapat katakan kepada orang-orang yang sekarang menghadapi keterbatasan ini, apa yang harus sikap, apa yang harus dipunyai? Kan kita nggak bisa bilang, jangan percaya gitu aja. Terus langkah aplikasinya apa? Gitu. Aplikasinya dimulai dari pikiran kita. Satu pikiran. Maksudnya karena gimana? Pikiran kita, waktu pikiran kita bilang ini terbatas, kita sudah nggak bisa melebihi dari apa yang kita pikirkan. Tapi kalau pikiran kita jebol dulu bahwa ini bisa dan pasti bisa, nggak boleh ada batasnya. Di situ kita bisa maju lebih jauh. Seperti waktu Tuhan bawa Abraham, dia suruh lihat ke langit, hitung bintang-bintang ini. Apa Tuhan istilahnya dalam tanda kutip kurang kerjaan Abraham suruh ngitungin bintang? Kan nggak mungkin. Tapi justru Tuhan ingin memberikan satu visi kepada Abraham. Kamu nggak mungkin bisa menghitung banyaknya bintang ini. Yeah. Tapi sebanyak apa yang kamu hitung, itulah yang aku akan sediakan buat kamu. Jadi sebesar kita bisa memimpikan sesuatu, itu yang sebesar itu pula yang Tuhan bisa berikan kepada seseorang. Atau bahkan sebenarnya lebih lagi. Gitu, lebih lagi bisa. Ya. Okay. Dari apa yang kamu pikirkan dan doakan, Tuhan bilang. Oke, ada langkah-langkah berikutnya yang saya percaya ini akan memberkati Anda bersama sekalian. Kita akan take break sebentar dan nanti setelah kembali kita akan mendengarkan sebuah tim musik yang sangat luar biasa yang akan memberkati kehidupan Anda. Jangan kemana-mana dalam Limitless di Good News program. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
ayam bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. When I lost the way of life, there's no way out for me. Seems no bright the future lies ahead of me. Life is unworthy to live, that overshadowed me in the whole of my soul. I see the beauty of your grace when you came to me, unspeakable of what you've done and the price that you paid. All of my life you made me so new. The glorious of my Lord. See the beauty of your grace when you came to me, unspeakable of what you've done and the price that you paid. All of my life you made me so new. The glorious of my Lord.
Ya, ada Forward di sini yang diwakili oleh James dan Joseph ya, dengan albumnya One Direction. Boleh ceritain nggak gimana asal muasalnya dalam pembuatan album ini? Ini album pertama kalian? Ya, album pertama. Ya, ada cerita yang melatar belakangi dibuatnya album ini? Ya, sebetulnya album ini diprakarsai oleh Bapak Reni Rorong. Jadi beliau punya sebuah kerinduan yang begitu besar, ingin mengumpulkan jiwa-jiwa muda ini untuk berkarya atau menyumbangkan talentanya untuk melayani banyak orang. Dan akhirnya terkumpullah teman-teman ini, ada 9 orang sampai sekarang, akhirnya kita bisa bikin satu album. Gitu. 9 orang tuh cukup banyak ya? Bukan cukup, sangat. Buat ukuran band kebanyakan. Tentunya kan kadang-kadang ada taste and preferences-nya masing-masing orang kan nggak sama tuh. Nah, itu nyatuin taste-nya ini menjadi satu album itu kan nggak mudah. Gimana? Ada pengalaman tertentu yang bisa dibagikan? Iya, sebetulnya sih bisa sampai keluar album ini merupakan perjalanan yang sangat luar biasa. Makanya kita namain One Direction. Karena di perjalanan awal itu begitu banyak lika-likunya, tapi kita komit, yuk kita ke One Direction, kita kembali lagi ke tujuan utama kita apa gitu loh, yaitu untuk berkarya di sini. Jadi menyatukan 9 orang pun ini tadinya dari 9, 10, 9 lagi, gonta-ganti personel. Emang visinya apa yang mau dituju bersama-sama? Mau tambahin? Jadi kalau kita dari Forward itu, kenapa kita ambil nama Forward? Karena kita dari setiap kita tuh dari berbagai macam gereja, tapi kita punya kerinduan masing-masing untuk mengabarkan Injil kepada setiap orang yang mendengar, mengabarkan kabar baik. Makanya nama Forward diambil supaya kita tidak hanya menyimpan, tapi kita juga bisa memberikan kepada orang lain gitu. Ya. Jadi intinya nama Forward seperti itu. Gitu. Tuhan sudah memberikan kepada kami talenta yang sangat luar biasa, itu nggak oke kalau kita bilang, kalau kita simpen sendiri. Jadi akan lebih oke lagi, jadi akan lebih berguna kalau kita forward. Selama 9 orang ini bisa mempunyai tujuan yang sama seperti kalau kita ke bandara naik pesawat terbang, nggak ada yang kenal, itu pun bisa berangkat sama-sama gitu ya. Oke, begitulah. Jadi nggak boleh rewind juga ya, harus forward ya. Oke, sukses selalu buat Forward ya. Kapan-kapan kalau terbit album yang berikutnya jangan lupa datang ke Good News Program ya. Nah pemirsa, ini waktunya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah apakah judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Forward ya? Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format yang seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap Anda, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya melalui email, sertakan juga nomor HP Anda. Nah, Anda bisa kirimkan ke SMS melalui SMS di nomor-nomor yang tertera di layar kaca pemirsa, atau ke email @goodnews@anugerah.net ya. Kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan Forward, One Direction, dan juga sebuah buku Limitless persembahan dari Gusti Agung Wijoyo. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Seringkali yang ditanya, kamu mau kaya masuk neraka atau miskin tapi masuk surga? Kalau saya bilang saya mau kaya tapi masuk surga. Bisa ya? Bisa lah, Abraham dong, ya kan? Betul. Shalom pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam acara News Update. Pemirsa, banjir yang melanda ibu kota Jakarta menyisakan duka dan tangis bagi para korban banjir. Tak terelakkan, gereja GSPDI Mangga Ubi yang merupakan bagian dari proyek Church Makeover Anugerah yang pertama juga diterjang banjir. Mendengar berita ini, tim Anugerah Ministries segera turun ke lapangan untuk menyalurkan bantuan berupa makanan dan juga air minum. Banjir besar yang melanda ibu kota beberapa waktu lalu tentunya membuat cerita tersendiri bagi warga Jakarta. Bagaimana tidak, siklus 5 tahunan ini tidak hanya menyengsarakan bagi mereka yang terkena banjir, namun membuat kota metropolitan ini lumpuh. Karena sangat parahnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan Jakarta dalam posisi tanggap darurat.
Melihat musibah ini, tim Anugerah Ministries turun langsung membantu para korban banjir yang berada di Mangga Ubi, Kapuk, Jakarta Utara. Bantuan berupa makanan siap saji dan juga susu. Sekedar diketahui, ketinggian air di daerah ini mencapai hingga 2 meter, sehingga mengakibatkan rumah mereka terendam air. Kami berharap bantuan yang kami berikan ini setidaknya bisa meringankan beban mereka. Demikian news update hari ini. Jumpa lagi di news update mendatang. Saya Shirley Lewis beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Masih dalam Good News program, topik kita hari ini adalah limitless, kembali kepada Agung. Nah, kita mau ngomong tentang bab 6. Bab 6 ini adalah penuh potensi dalam aspek keuangan, bisnis, dan karir. Nah, di buku Anda ini ada satu statement yang lumayan menggelitik dan saya mau tanya nih ya. Semakin kaya seorang Kristen semakin baik. Memang kaya bukan suatu keharusan bagi orang Kristen, tetapi menurut saya Anda harus kaya agar bisa menjadi berkat lebih. Tetapi jika karakter Anda belum siap kaya, lebih baik Anda miskin dahulu. Yang penting selamat daripada kaya terus jatuh di dalam dosa. Ini menggelitik sekali. Apa maksudnya? Coba tolong jabarkan, Agung. Iya, seringkali apalagi kita orang timur ya, kalau ngomong uang, ngomong kekayaan di gereja tuh kayaknya gimana gitu ya. Di mana-mana pun kalau di gereja kayaknya tabu berbicara tentang kekayaan. Tapi bukankah Tuhan kita itu luar biasa kayanya? Dan kepada siapa lagi seorang bapak akan mempercayakan kekayaannya kalau enggak kepada anaknya. Dan kita memanggil dia itu bapak, kita tuh adalah anak Tuhan. Ya. Kita yang paling pas untuk menjadi steward atau pengelola daripada kekayaan itu sendiri. Berarti nggak salah dong kalau semakin kaya kita, semakin baik orang Kristen. Ya. Siapa lagi yang bisa dipercaya? Tapi masalahnya, apakah kita bisa dipercaya dengan kekayaan itu? Itu yang kita harus kerjakan. Lah, parameternya atau pembandingnya orang itu bisa dipercaya atau enggak dari mana? Dari proses Tuhan itu jangan komplain. Karena waktu proses itu pembentukan karakter. Di situ kita itu bejana kita sedang dibentuk. Seringkali kita minta lebih dari kapasitas kita. Dan akhirnya itulah yang menjatuhkan. Dan kita nggak bisa compare, oh orang diberkati itu harus punya berapa miliar atau certain amount. Nggak bisa seperti itu. Oke. Iya kan? Nah, terus kemudian apa yang harus dilakukan pada waktu seseorang sekarang nih, kalau misalnya kembali kepada kalimat itu tadi. Lalu kalau seseorang yang memang belum kaya secara materi tentunya ya, ini langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya hidupnya terus naik dan tidak turun gitu? Oke, ada 3 orang di dalam Alkitab. Ada Abraham, orang kaya yang masuk neraka, dan orang miskin yang masuk surga. Ya. Seringkali yang ditanya, kamu mau kaya masuk neraka atau miskin tapi masuk surga? Kalau saya bilang saya mau kaya tapi masuk surga. Bisa ya? Bisa, Abraham dong, ya kan? Betul. Saya milih Abrahamnya. Nah, kenapa orang itu kok bisa miskin? Oke, saya nggak judgmental untuk orang itu, tapi Amsal bilang bahwa tangan yang malas itu mengakibatkan kemiskinan. Jadi saya tangkap bahwa kalau kita mau rajin, kita mau hidup dengan integritas, oh iya kita bisa kaya. Walaupun notabene saat ini orang-orang yang minta maaf masih dalam taraf sederhana atau miskin itu mereka banyak yang nggak malas loh. Itu gimana coba? Bisa menjelaskan? Benar juga, banyak yang nggak malas. Tetapi sekali lagi kembali ke yang tadi, pikiran mereka. Apakah pikiran mereka sudah breakthrough atau belum? Jadi pikiran ini karakternya terobos nggak gitu? Nggak cuman rajinnya aja. Itu kan cuman satu part ya, satu bagian. Tapi juga dari pikirannya itu dia siap nggak kaya, dia percaya nggak kaya. Kalau pikirannya selalu ke belakang dan dia hidup di belakang dan dia selalu mengasihani dirinya. Atau bisa nggak gini? Tergantung dari kapasitas seseorang. Oh bisa, sangat bisa. Kapasitas itu karakter. Ini seperti suatu bejana yang kalau kapasitasnya cuma 240 mili sebuah gelas air minum mineral, itu kalau diisi 5 liter gitu kan juga terbuang percuma gitu. Apakah bisa juga demikian? Oh iya sangat, dan itu terjadi dalam diskusi saya dengan istri saya tanya, kamu mau nggak punya uang triliunan rupiah? Mau. Dia nggak pikir, oh istri saya bilang enggak. Oh dia nggak mau? Enggak, dia bilang gitu. Kenapa? Belum tentu kita siap. Pokoknya kita cukup-cukup aja di dalam Tuhan itu. Bisa-bisa gila gitu ya. Karena ada beberapa orang kalau gila enggak Pak saya Pak. Lupa 1 triliun enggak. Tapi nanti malah lupa pelayanan atau lupa rumah saya di mana. Iya kan? Iya kan?
Tapi yang cukup-cukup aja lah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita bicara masalah kapasitas, bagaimana caranya seseorang itu supaya kapasitasnya diperbesar? Nah, Kapasitas diperbesar itu dari bejananya, dan bejana itu karakter. Nah, karakter itu cara memperbesarnya ya saat kita dibentuk Tuhan. Kalau kita nggak bisa dipercaya karena kita misalnya suka iri hati, ya kita akan dibuat iri hati terus dengan orang lain. Nah, stop iri hati, di situ akan terjadi breakthrough. Kalau kita terus ngungkit-ngungkit masa lalu, ya stop kita mengungkit masa lalu, di situ terjadi breakthrough. Oke. Jadi Karakter harus Jadi disiapkan. ini PR buat kita semua yang tentunya hari ini kita tahu bahwa kita masih kesukaran di dalam mental breakthrough gitu ya. Kemudian kita mau memperbesar kapasitas kita menjadi lebih dipercaya Tuhan dalam keuangan yang lebih besar. Ini PR kita untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan lebarkan kapasitasku gitu ya. Supaya karakterku diubahkan, supaya pundi-pundi yang untuk menerima berkat Tuhan lebih besar. Demikian. Tapi harus melangkah dengan integritas. Oke, melangkah dengan integritas. Ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda mempunyai integritas ya? Ada nomor-nomor telepon di layar televisi Anda bisa hubungi kami sekarang juga. Dan kami percaya bahwa pada waktu kita berdoa bersama-sama, kita akan minta Tuhan untuk memperbesar kapasitas Anda. Jangan kemana-mana, bersama dengan kami dalam Good News Program. Kita harus jadi pengelola kerajaan. Setia dalam hal kecil dulu. Ya kan, dalam mengembalikan persepuluhan, dalam benar-benar mengelola gaji kita, penghasilan kita, income kita. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Shalom, nama saya Yakub. Saya dari Warna, datang di sini untuk datang sekolah di UTU ini. Waktu panti yang lama kami cuma makan ubi dan pisang. Sekarang saya sudah senang karena pantinya sudah bagus. Pantinya sudah besar. Sekarang kita semuanya sudah di panti yang baru. Cita-cita saya jadi Pak Guru. Terima kasih sponsor. Masih kembali bersama dengan kami dalam suatu topik yang sangat menarik, yaitu limitless. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa kalau hidup kita diberkati, secara rasional kita tahu bahwa tentunya lebih enak dong daripada kita menderita, daripada kita sakit, daripada keluarga kita hancur, daripada kita bisnis kita harus bangkrut, kan nggak enak. Nah, tetapi ada beberapa orang yang pernah meresponi kami pada waktu kami mengangkat topik-topik seperti ini, lebih melihat dari sisi negatifnya nih. Gimana Pak Gung? Kadang-kadang orang meresponi ini kok diajarin untuk cara jadi kaya gitu. Gimana ini? Pertama, menurut saya tanya aja dulu, kamu sendiri mau kaya nggak? Oke. Kalau dia bilang mau kaya, ya sudah, jangan tanya terus. Tapi kalau dia bilang saya nggak mau kaya, ya berarti nggak ada masalah dong mestinya. Kalau kamu nggak mau kaya, berarti ada orang yang mau kaya. Nah, kita mau ngajar orang yang mau kaya. Apakah kaya itu dosa atau tabu? Tidak juga. Karena saya percaya, sekali lagi tadi saya sudah bilang bahwa kepada siapa Tuhan mau mempercayakan kekayaan itu kalau nggak kepada anaknya sendiri. Tapi tolong digarisbawahi, ini yang nggak boleh dipandang negatif, yaitu anaknya yang bisa dipercaya. Ya. Jadi intinya berarti kita harus melihat fungsinya. Iya. Ya, berarti sama seperti kalau misalnya kita pergi ke sebuah toko supermarket gitu yang jual pisau atau gobang gitu ya. Nah, ini bisa dipakai untuk sesuatu yang mulia, untuk motong-motong gitu. Kalau saya lihat suka acara masak-memasak enak banget. Cuk gitu ya. Tapi
pisau yang sama bisa dipakai untuk membunuh orang. Benar. Jadi tentunya kita berbicara masalah fungsi ini. Jadi kekayaan ini bukan milik kita, tetapi kekayaan ini adalah milik Tuhan. Dan kami berkata kepada pemirsa sekalian yang akan hidupnya masuk dalam jalur tanpa batas ini untuk nggak pernah lupa. Karena kalau kita lupa, tentunya yang membuat dikecewakan itu bukan siapa-siapa, tetapi Bapa kita di surga. Benar. Bagaimana dengan Anda? Benar. Silakan. Nah, tadi Agung juga bilang bahwa Tuhan itu akan memilih kepada siapa dia bisa mempercayakan kekayaan tanpa batas ini kan, kepada anak-anaknya yang bisa dipercaya. Gimana caranya kita bisa menjadi anak-anak yang bisa dipercaya? Kita harus jadi pengelola kerajaan. Setia dalam hal kecil dulu, ya kan, dalam mengembalikan persepuluhan, dalam benar-benar mengelola gaji kita, penghasilan kita, income kita lebih besar pasak atau dari tiang, atau kita mau bisa menghemat, hidup bisa mempertanggungjawabkan berapa yang harus kita beri, berapa yang harus kita save, dan berapa yang harus kita investasikan. Itu semua diperhitungkan oleh Tuhan ya? Oh, diperhitungkan. Karena jelas sekali di Alkitab kalau kita mau diajarkan itu panjang. Jadi menurut Agung pada saat kita anak-anaknya ini sudah berhasil mengelola keuangan yang sekarang Tuhan percayakan secara baik, maka pasti Tuhan akan meningkatkan dan meningkatkan seperti itu. Oh iya jelas, karena dia akan mencari orang-orang yang cerdik di tengah-tengah serigala ini. Iya kan, jadi kita harus cerdik. Mestinya nggak ada loh teologi kemakmuran itu nggak ada. Karena Tuhan kita makmur. Dan kalau kita mau benar-benar percaya, kita semua pasti diberkati. Sekali lagi ya, saya nggak ngajar ketamakan ya. Iya. Bagaimana dengan, ada nggak contoh-contoh konkret orang-orang yang sudah hidupnya diubahkan oleh Tuhan dan kemudian mereka berfungsi seperti yang kita katakan? Banyak sekali, tapi saya ambil satu contoh. Kebetulan saya tulis di dalam buku itu teman baik saya yang ada di Jakarta ini. Dia sekarang menjadi salah satu direktur utama dari perusahaan insurans terbesar ya. Dan dia start pergi ke Jakarta ini datang dengan 2 orang anaknya. Hidup di satu kamar kecil, keluar masuk kampung kehujanan, tapi dia orang yang percaya Tuhan. Dan dari penghasilan sedikit demi sedikit, dia tetap ingat kewajibannya. Kapan dia harus memberi kepada Tuhan, memberi kepada orang, dan kapan dia pakai. Dan sampai hari ini saya lihat dia diberkati, dia nggak spend uangnya itu sembarangan, Pak. Mobilnya tetap bagus, tapi nggak dia ganti tiap berapa tahun. Dia benar-benar ajar anaknya itu untuk hemat, dan ajar untuk setia, untuk memberi. Dan dari situ saya lihat orang-orang begini ini loh yang dicari Tuhan untuk diperkaya. Berarti semestinya kalau kita bisa lihat bahwa tujuan pada waktu kesukaran terjadi, kalau kekayaan itu belum dipercayakan kepada kita, semestinya ini kalau kita bisa melihat dari kacamata positif, Tuhan sedang melakukan renovasi dalam kehidupan kita supaya tulang-tulang kita ini lebih kuat gitu ya. Benar. Supaya ada beban yang besar yang Tuhan berikan kepada kita supaya bangunannya juga lebih besar. Benar. Silakan. Oke, sebelum kita lanjut bincang-bincangnya, saya mau membacakan jawaban doa nih dari seorang anak ya pemirsa kami yang beberapa lama yang lalu minta didoakan, kemudian setelah didoakan dia memberikan kesaksian kepada kami melalui SMS. Shalom, puji Tuhan, doa kita telah dijawab Tuhan. Amen. Kini kakek saya sudah sembuh. Terima kasih atas dukungan doanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan pemirsa sekalian ya. Bila ada di antara pemirsa yang masih memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan ragu, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi untuk membahas Limitless. Tahu nggak pemirsa sekalian bahwa ada satu benih yang sudah ditanam di dalam kehidupan Anda, dan benih ini adalah benih bibit yang paling super, yang paling unggul, namanya benih Kristus. Saksikan Good News di televisi kesayangan Anda. Dan jangan lupa klik www.anugrah.net. God bless you. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Shalom, nama saya Yakub. Saya dari Warna, datang di sini untuk datang sekolah di UTU ini.
waktu panti yang lama kami cuma makan ubi dan pisang. Sekarang saya sudah senang karena pantinya sudah bagus. Pantinya sudah besar. Sekarang kita semuanya sudah di panti yang baru. Cita-cita saya jadi Pak Guru. Terima kasih sponsor. Masih dalam Good News program Limitless, kembali kepada Agung. Nah, adakah kata-kata dorongan yang ingin Anda berikan kepada pemirsa di rumah yang sedang menonton acara Good News ini? Bagaimana mereka bisa mempunyai kehidupan yang limitless seperti yang Anda tulis dalam buku? Saya cuma kutip satu ayat saja simple, bahwa kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Jadi Anda layak dan Anda berhak. Tidak ada nasib yang membatasi Anda. Bersama dengan Tuhan, kita dapat menanggung segala perkara dan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Luar biasa. Terima kasih atas waktu yang diberikan Agung ke sini, dan kita percaya bahwa buku Anda akan menjadi berkat yang luar biasa. Pemirsa sekalian dapat juga dapatkan bukunya di toko-toko buku yang terdekat di kota Anda. Mari kita lihat firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Galatia pasal yang kelima. Kita melihat bersama-sama daripada ayat 22 sampai dengan ayat 25. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Menarik sekali pemirsa sekalian, pada waktu kita membaca firman Tuhan tentang buah roh. Firman Tuhan memberikan suatu analogi tentang buah. Kita tahu bahwa buah itu berurusan dengan pada waktu ada sebuah biji yang ditanam di sebuah tanah. Dan kemudian secara misterius sesuatu terjadi pemirsa sekalian, bahwa benih itu yang kecil, yang cuma satu, pada waktu di dalam tanah itu, bukankah terjadi suatu masalah terhadap benih itu? Benar nggak? Ya? Coba Anda pikirkan masalah ini. Kalau benih ini boleh berkata kepada Anda, dia akan berkata, nggak enak, nggak mau, karena ditanam ini nggak enak gitu ya. Apalagi kalau pada waktu sore hari, sekarang musim hujan, kena hujan turun begitu deras, ini masalah juga pemirsa sekalian. Kemudian pada siang hari, kemudian ada matahari yang begitu menyengat dengan begitu kuat, ini masalah juga buat kehidupan dia. Jadi benih ini kalau misalnya dia bisa memilih, dia akan berkata sakit, nggak enak ya. Tetapi bayangkan ada benih satunya lagi yang pada waktu dia bisa bicara, kemudian kita meresponi dengan cara yang lebih positif. Kita tidak menanam dia, kita taruh di sebuah meja. Nggak diapa-apain. Ya. Coba kita lihat perbandingan daripada dua buah ini. Yang terjadi adalah ternyata benih yang mengalami masalah di dalam kehidupannya, itu firman Tuhan mengatakan ternyata ada pertumbuhan. Ada satu ayat yang sangat menarik. Kalau pemirsa lihat, ini PR Anda di rumah. Anda dapat lihat Markus 26 dan 27. Di sana dikatakan bahwa kerajaan Tuhan ini seumpama sebuah benih yang ditabur di tanah. Jadi pertumbuhan itu terjadi pada waktu orang tidur, pertumbuhan terjadi, ada hujan, ada matahari, ada angin ribut. Ternyata tahu nggak pemirsa sekalian bahwa ada satu benih yang sudah ditanam di dalam kehidupan Anda. Dan benih ini adalah benih bibit yang paling super, yang paling unggul, namanya benih Kristus. Ya, Yesus Kristus sudah mati di dalam kehidupan saudara dan saya, dan kemudian pada waktu benih ini sudah mati, saudara tidur, saudara bekerja, saudara mengalami kesukaran, saudara tidak mengerti apa yang terjadi pada kehidupan Anda, tetapi ternyata pertumbuhan terjadi secara misterius. Saya berkata kepada Anda, siapapun yang lagi menonton acara ini, dengar baik-baik bahwa pada waktu Tuhan mengizinkan satu masalah, Roma 8:28 mengatakan segala sesuatu terjadi untuk kebaikan bagi mereka yang dipanggil dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kalau Anda adalah orang-orang yang mengalami masalah dan Anda tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda, Agung berkata bahwa Anda layak. Benar, firman Tuhan mengatakan kamu adalah biji mata Tuhan. Kamu adalah layak, kamu sudah ditebus, sudah tidak ada lagi kehidupan yang lama. Firman Tuhan mengatakan yang lama itu sudah berlalu.
Sekarang yang baru sudah datang, yaitu Anda yang baru, Anda yang layak, Anda yang dicinta, Anda yang disayang, Anda satu-satunya. Kalaupun tidak ada satupun manusia di muka bumi ini, di dunia ini ada 7 miliar manusia. Kalaupun ada Anda satu-satunya, dengar baik-baik, Kristus Yesus itu akan tetap turun ke dunia, menyalibkan dirinya sendiri, mati buat Anda, dan di hari yang ketiga dia akan bangkit daripada kematian. Karena apa? Dia mengasihi Anda. Amen. Bagaimana dengan Anda? Saya percaya bahwa pada waktu benih yang ditinggalkan di meja, itu ternyata akan dimakan oleh tikus. Atau akan dimakan oleh jamur. Sia-sia hidupnya. Bagaimana dengan Anda? Responi firman Tuhan. Saya percaya bahwa buah roh akan terjadi pada kehidupan Anda. Buah roh berkata bahwa tidak ada hukum yang dapat menentangnya. Artinya hidup Anda akan tanpa batas. Maukah Anda meresponi firman Tuhan? Kalau Anda mau meresponi firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami minta Engkau bekerja dengan cara yang misterius. Kami nggak mengerti masalah kami. Kami nggak mengerti Tuhan. Seringkali kami nggak bisa lihat jalan keluar. Tetapi kami minta Tuhan, biarlah segala sesuatu ini terjadi untuk kebaikan. Tuhan, kami nggak bisa keluar daripada masalah ini, tetapi Engkau punya jalan keluar. Tuhan, kami serahkan pemirsa Good News Program. Dimanapun, siapapun, masalah apapun yang terjadi, aku melepaskan sukacita, damai sejahtera, perlebar kapasitas mereka Tuhan. Ubah cara berpikir kami Tuhan, bukakan, celikkan mata jasmani kami, bukakan telinga kami Tuhan, berbicara kepada kami, berikan kami hati yang taat. Aku memberkati Engkau, apapun yang Kau lakukan, biarlah berkat Tuhan tercurah. Ingat baik-baik pemirsa sekalian, pada waktu Tuhan ada di pihakmu, siapa lawanmu? Tidak ada satupun, tidak ada malaikat, tidak ada iblis sekalipun yang akan datang untuk menghancurkan kehidupanmu, karena Engkau dicinta oleh Tuhan. Terima kasih setianya, terima pengampunannya, terima sukacitanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucapkan syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Pemirsa, itulah tadi kebersamaan kita selama 60 menit terakhir ini ya. Kami senang sekali bisa menemani pemirsa sekalian, dan kami akan tetap menemani pemirsa sekalian di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan dan support yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Kami percaya bahwa kami nggak bisa melakukan lebih banyak daripada apapun yang Tuhan tidak rencanakan, dan Anda bagian daripada pelayanan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.